Jika kita tidak dengan tekun menyelidiki kitab suci untuk diri kita sendiri, melalui puasa dan doa, maka ketika saat itu tiba, seperti yang dikatakannya, kita bahkan tidak akan mendapatkan jawaban. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi siapakah yang diutus? Penghibur atau Roh Kudus. Dan dari mana? Dari Bapa. Tetapi saya pikir itu hanya Roh Yesus, atau apakah itu sesuatu yang merupakan gagasan baru juga? Ini berasal dari Bapa. Bahkan Roh kebenaran. Jadi, siapakah yang membawa kita ke dalam kebenaran ketika kita mempelajari Alkitab? Roh Kudus. Jadi, ketika kita membuka firman Tuhan dan kita tidak meminta Roh Allah, ke arah mana kita akan pergi? Ke dalam kesalahan. Kita terlalu nyaman dengan intelektual diri kita sendiri. Kita pikir kita sangat pintar sehingga kita dapat membuka Alkitab dan memahaminya. Kita membutuhkan Allah, yang menulis Alkitab, untuk menjelaskannya kembali kepada kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan hanya sebagian saja, tetapi seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, apa kata lain untuk hal itu, hal-hal yang akan datang? Masa depan atau nubuatan. Jadi Roh Kuduslah yang sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang nubuatan. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi kita perlu membaca, kita perlu taat, dan kemudian Roh Kudus akan dapat menuntun kita ke dalam kebenaran dan pemahaman tentang hal-hal yang akan datang. 1 Korintus pasal 2 ayat 10-14. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Karena kita telah membaca bahwa hikmat manusia adalah kebodohan, tetapi oleh Roh. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jika kita mempelajari firman Allah tanpa rohnya, menurut Anda, roh siapakah yang akan membantu kita untuk memahami hal ini? Iblis. Kita perlu memastikan bahwa kita melakukan pendekatan dengan kerendahan hati. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami firman Allah karena firman Allah jauh lebih tinggi daripada kita. Tetapi jika kita meminta kepada Roh Kudus, Ia akan memberikan pengertian kepada kita. Dan itu untuk semua orang. Itu bukan hanya untuk seorang pengkhotbah yang bersekolah. Itu bukan untuk seorang teolog. Itu untuk setiap orang yang membuka Alkitab dan meminta Allah dengan iman untuk memimpin mereka ke dalam seluruh kebenarannya. Testimonies, Jilid 5, halaman 714. Jika umat kita terus berada dalam sikap lesu seperti yang mereka alami selama ini, Allah tidak dapat mencurahkan rohnya kepada mereka. Mereka tidak siap untuk bekerja sama dengannya. Mereka tidak sadar akan situasi dan tidak menyadari bahaya yang mengancam. Mereka seharusnya merasa sekarang tidak seperti sebelumnya bahwa mereka membutuhkan kewaspadaan dan melakukan tindakan bersama. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik.
Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi, jika kita termasuk orang fasik, tidak mungkin kita dapat mengerti. Itulah sebabnya ketika seseorang yang hanya bersikap kritis terhadap Alkitab, mereka membukanya dan mengatakan bahwa itu adalah kebodohan. Tetapi kita harus bijaksana. Bijaksana bagi Allah, bijaksana bagi keselamatan, memohon dalam kerendahan hati dan doa untuk mendapatkan pengertian. Sekarang, bagaimana kita mendapatkan hikmat? Apa yang dikatakan Alkitab? Bagaimana Alkitab mengatakan agar kita memperoleh hikmat? Mazmur 111, ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi, kita perlu memiliki rasa takut akan Allah, yang berarti rasa hormat kepada Allah, untuk memiliki hikmat itu. Ditambah lagi, kita perlu melakukan hal-hal yang kita tahu benar. Jika kita dengan sengaja tidak menaati perintah-perintah Allah, bagaimana mungkin rohnya dapat berdiam di dalam diri kita? Kita harus memperhatikan hal-hal yang kita tahu benar dan tepat, dan kemudian Dia dapat memberikan hikmat kepada kita. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini adalah kelanjutan dari buku Testimonies, jilid 5, halaman 707. Kenyataan bahwa tidak ada kontroversi atau kegelisahan di antara umat Allah. Tidak boleh dianggap sebagai bukti yang meyakinkan bahwa mereka berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Itu adalah sesuatu. Ada alasan untuk khawatir bahwa mereka mungkin tidak dapat membedakan dengan jelas antara kebenaran dan kesalahan. Jadi, fakta bahwa semua orang setuju tidak berarti bahwa kita harus merasa nyaman dan bahwa itu mungkin benar. Karena luaslah jalan, dan jalan yang sempit yang menuju kepada Allah, dan jalan yang luaslah yang menuju kepada kebinasaan. Jadi, apa kebenaran kita sekarang? Apakah itu kebenaran yang baru atau kebenaran yang telah diberikan kepada kita sejak tahun 1842, 1843 dan 1844? Itu tidak berubah. Ini adalah kebenaran yang sama. Apakah Alkitab berubah? Tidak berubah. Jika kita mulai mencabut pilar-pilar dari fondasi, gereja akan runtuh. Namun untungnya, kita diberitahu bahwa gereja tidak akan pernah runtuh, dan bahwa permata-permata ini akan dimasukkan kembali ke dalam peti mati.